bukan oleh Monkey D. Garp atau Rox D. Sebek. Dalam chapter ini kita diperlihatkan kalau ternyata orang pertama yang bisa ngalahin Goldie Roger atau Raja Bajak Laut itu adalah Shaki atau Shakuyaku, teman-teman. Buat kalian yang belum tahu, dia ini adalah wakil kapten dari Bajak Laut Kuja dan juga kekasih masa depan dari Raja Kegelapan, Silvers Rayleigh. Ini seriusan Roger dikhianati sama wakil kaptennya sendiri apa gimana deh? Oke, disclaimer dulu ya. Yang gue maksud dikhianatin di sini perihal cewek, bukan perihal Rayleigh jadi ikut musuhin Roger dan nusuk dia dari belakang gitu. Soalnya di chapter ini tuh terungkap kalau sebenarnya Roger itu naksir sama Shaki. Buat kalian yang mau tahu cerita lengkapnya bisa nonton video ini sampai akhir ya. Oke, halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas One Piece chapter 1156 yang baru aja keluar. Beberapa hal yang udah gue ungkapin tadi tuh bakal kita bahas di video ini. Tapi selain itu ada juga hal-hal yang gak kalah penting ya, yang akan kita bahas juga. Kayak terungkapnya sisa kru dari Bajak Laut Rox, sampai apa pentingnya buah iblis legendaris yang katanya disimpan di Elbaf itu. Sebelum kita mulai jangan pada lupa buat like dan subscribe dulu kalau kalian suka video kayak gini ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai buat baca bareng manganya. Jadi chapter 1156 ini tuh diawali dari lokasi yang gak terduga teman-teman, yaitu kapal dari Bajak Laut Kuja. Jadi Bajak Laut Kuja pada masa itu tuh diceritain udah kayak idol K-pop gitu sih. Terbukti dari banyaknya surat penggemar yang mereka dapat. Chapter ini sendiri tuh memiliki judul Idol, yang mengacu pada kepopuleran Bajak Laut Kuja di era itu. Nah, pada panel awal kita diperkenalkan pada Bajak Laut Kuja yang kala itu dipimpin sama Gloriosa atau Nenek Nyon di masa mudanya. Buat kalian yang lupa Nenek Nyon itu yang mana? Nenek Nyon itu yang ini ya. Nah, dia diceritakan memiliki banyak penggemar di sini. Akan tetapi penggemarnya masih kalah banyak sama wakil kaptennya, yaitu Shakuyaku atau akrab disebut dengan Shaki. Buat kalian yang udah curiga, kalian bener banget. Ini Shaki yang sama yang jadi pacarnya Rayleigh waktu di Ark Sabao di Archipelago, teman-teman. Lah kok Shaki gak kelihatan tambah tua gitu bang? Beda sama Gloriosa yang jadi... Iya, jadi kayak ginilah, kalian lihat sendiri. Kalau menurut teori fans yang gue dapet sih penjelasannya itu gara-gara penyakit cinta yang pernah dibilang sama Nenek Nyon sendiri. Jadi Gloriosa pernah cerita kalau pendahulu Hancock yang bernama Tritoma itu terkena penyakit cinta sehingga dia sampai meninggal. Konon katanya sih penyakit ini hanya dapat disembuhkan kalau penderitanya keluar dari pulau Amazon Lily. Tapi mungkin yang belum diceritain adalah kalau penderitanya berhasil keluar dari Amazon Lily pun, kalau ia nggak menemukan cinta sejatinya, mereka bakal menua dengan cepat. Teori ini tuh jadi populer kembali karena di panel berikutnya kelihatan kalau Gloriosa ini naksir sama Roger, teman-teman. Akan tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan karena Roger malah naksir Shaki. Bahkan Bajak Laut Roger ini sengaja menyerang Bajak Laut Kuja dengan tujuan supaya bisa menculik Shaki dan dibawa ke kapal Bajak Laut Roger gitu, teman-teman. Ya pada akhirnya usaha ini gagal sih, soalnya ya gimana mau bertarung coba. Orang semua kru Bajak Laut Roger aja udah pada kelepak-kelepak duluan gitu. Bahkan Roger yang katanya Raja Bajak Laut pun dibuat gak berkutik sama kecantikan Shaki. Lucu banget sih ini. Salah satu kru bajak laut terhebat yang pernah mengarungi lautan malah jadi mode bucin kayak Sanji. Ada love-love di matanya gitu. Menurut gua pribadi sih ini justru malah panel yang cukup penting ya, karena menunjukkan sisi kemanusiaan dari para kru bajak laut Roger. Ini menunjukkan kalau Roger dan teman-temannya itu ya pada akhirnya cuman manusia biasa gitu. Bisa naksir lawan jenis juga dan pada masa mudanya ya nggak serius-serius amat. Walau sampai tua pun sebenarnya Roger juga nggak serius-serius amat sih orangnya. Tapi hal yang berbeda itu terjadi sama Rayleigh, teman-teman. Dia itu ternyata udah mode serius sejak masa mudanya. Jadi di saat teman-temannya itu lagi pada bucin lihat Bajak Laut Kuja, dia malah satu-satunya kru yang bisa berpikir kritis dan malah bilang kalau teman-temannya ini bodoh. Nah, tapi justru yang lucu tuh di sini kelihatan kalau Shaki malah naksir ke Rayleigh, teman-teman. Jadi ini tuh kelihatan dari cara dia ngedipin Rayleigh dengan genit gitu. Rayleigh bahkan sampai sedikit salah tingkah liatnya. Nah, belum selesai dijadiin bulan-bulanan Shaki sama Bajak Laut Kuja, tiba-tiba ada kapal angkatan laut yang mendekat ke kapal mereka. Melihat ini Roger refleks aja mau kabur gara-gara
mungkin malas ribet gitu ya. Tapi lalu rencana ini malah berubah ketika salah satu krunya Roger itu bilang kalau kapal itu adalah milik Garp. Karena dengar nama Garp, semangat berantemnya Roger ini langsung naik teman-teman. Lalu yang ngajak krunya buat menyerang kapal Garp. Pertarungan pun enggak terelakkan. Di sini kita diperlihatkan kalau Roger itu menggunakan serangan pedang bernama Aramitama dan Garp menggunakan serangan bernama Meteor Fist atau serangan tinju meteor. Nah, pada panel ini tuh diperlihatkan bentrokan mereka dan adanya petir hitam dari Houshoku Haki yang mereka gunakan. Dalam panel ini juga memuat tulisan dari narator yang menyatakan kalau Roger, Garp, dan Rox itu adalah legenda di era ini. Jujur aja mungkin sebenarnya Shirohige masuk urutan orang terkuat juga ya di zaman ini. Karena kalau kita ingat kan dia itu sering bertarung sama Roger dan dianggap rivalnya. Tapi mungkin di era ini nama Shirohige itu belum melambung aja gara-gara dia bukan kapten dari bajak lautnya sendiri. Jadi nama Shirohige masih ada dalam bayang-bayang bajak laut Rox gitulah. Atau mungkin juga di sini Shirohige belum sekuat yang kita tahu karena dia belum punya Gura-Gura Nomi. Kalau kalian ada yang tahu alasannya taruh aja di kolom komentar deh. Selanjutnya kita dikasih lihat keadaan di Elbaf di mana Loki itu hampir tenggelam. Dan di situ kita ngelihat Ida, ibunya Hajrudin yang lagi marah-marah ke orang yang ragu buat nolongin Loki. Di sini Ida nggak kayak ibu kandung Loki sih. Dia justru ngeliatin rasa sayang dan keibuan ke Loki dan bahkan sebenarnya ngajak Loki buat tinggal sama dia dan Hajrudin. Tapi di sini Loki menolak dan menyebut Ida sebagai wanita mata duitan teman-teman. Loki ini menuduh kalau Ida itu berpura-pura berperi keibuan supaya dia dan Hajrudin bisa dibolehin tinggal di kastil. Dengar ini sih Ida malah nganggap Loki yang masih anak-anak itu kelakuannya lucu ya dan gak mikirin kata-kata kasarnya. Habis itu kita diperlihatin panel di mana Loki pengen banget bergabung sama bajak laut Rox. Dia bilang dia ingin merasakan kebebasan dan dia males terus-terusan ada di Elbaf. Akan tetapi hal ini tuh gak pernah berhasil. Rasanya kita jadi keinget Luffy gak sih yang dulu tuh pengen banget ikut Shanks sampai ngelukain pipinya sendiri untuk membuktikan kalau dia ini orang yang berani. Mau gimana pun Rox ini tuh bagi Loki udah kayak Shanks di mata Luffy. Kemudian cerita berpindah lagi lokasi ke pulau bajak laut Hachinosu. Beberapa bulan setelah pulau itu diambil alih oleh kru dari Rox. Di sana diperlihatkan seseorang yang mencoba menemui Rox untuk bergabung dengan krunya. Orang ini tuh bernama Kion the Wicked, rival Shiki si singa emas yang nantinya orang ini tuh bakal dikenal dengan nama Silver Axe. Desain Silver Axe ini sebenarnya menarik banget ya teman-teman karena punya bekas luka di dagu yang sama kayak salah satu anggota Supernova atau generasi terburuk yang bernama X-Drake. Selain itu, perawakan dari Silver Axe ini juga mirip banget dengan Zephyr atau Zephyr di film One Piece Z. Karena kesamaan perawakan ini, kemudian banyak fans tuh yang menduga kalau sebenarnya Silver Axe ini tuh adalah mata-mata dari angkatan laut yang menyamar. Mungkin dia membocorkan pergerakan bajak laut Rox sehingga pada saat God Valley angkatan laut tuh tahu kalau bajak laut Rox sedang menuju ke sana. Selanjutnya setelah melubangi gunung di Hachinosu sehingga berbentuk seperti dua mata, Sebek mengatakan kalau dia membutuhkan 2 buah iblis agar rencananya berhasil. Salah satu diantaranya ada di Elbaf dan hanya akan menunjukkan kekuatan aslinya kalau Harald yang makan buah itu. Banyak fans yang mikir kalau buah ini sendiri tuh sebenarnya adalah buah Hito-Hito Nomi model Nika yang pada akhirnya dimakan oleh Luffy. Karena setelah buah iblis legendaris milik Elbaf itu hilang dan dicuri, Shanks menemukan Hito-Hito Nomi model Nika di kapal angkatan laut. Akan tetapi kalau ini bener, bukannya seharusnya Luffy tuh gak bakal bisa ngeluarin kekuatan asli buah Nika ya? Soalnya dia kan bukan raksasa, tapi nyatanya dia malah bisa awakening saat ngelawan Kaido kemarin. Kalian ada yang punya teori sendiri nggak tentang ini? Langsung post videonya dan tulis aja di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Kemungkinan buah lain yang diinginkan oleh Rox itu adalah Yami Yami Nomi atau Ope Ope Nomi. Sebenarnya buah apapun itu, kemungkinan besarnya Rox berharap menemukan buah ini di God Valley sih. Karena banyak buah iblis yang dijadikan hadiah dalam perlombaan gila ala Tenryubito di sana. Selanjutnya mereka mendiskusikan kalau mereka membutuhkan Galera juga, yaitu kru pembuat kapal legendaris dari klan raksasa yang katanya membeku di suatu tempat yang entah di mana. Akan tetapi bahkan Big Mom bilang kalau semua kenalannya itu nggak ada yang tahu tentang para raksasa yang membeku ini. Sejujurnya pelihara raksasa beku ini mungkin ada kaitannya sama topi jerami raksasa yang dimiliki Imu di Marijoa sih. Gimana kalau ternyata para raksasa beku itu ada di Marijoa selama ini? Dan Imu sendiri yang membekukan mereka. Sebenarnya ada teori lain sih, kalau kemungkinan para raksasa ini ada di Pang Hazard, tapi belum ada bukti lain yang menguatkan teori ini selain karena kelihatan di background salah satu panel di Pang Hazard.
Setelah itu sih kemudian Sebek merespons ya. Dia bilang, ya karena itu cuy, kita butuh Harald karena dia itu raja di Elbaf sekarang. Tapi tiba-tiba Kaido yang pada saat itu masih bocil malah nyerobot buat ngomong. Lah, kenapa nggak kita paksa aja sih si Harald ini supaya ngikutin kemauan kita? Dan tiba-tiba boom, Kaido langsung ditendang sama Sebek karena Sebek nganggap Harald ini tuh sebagai temannya. Dan dia nggak terima kalau ada yang ngomong kayak gitu tentang Harald. Ternyata gitu-gitu Rocksteady Sebek ini orangnya setia kawan juga ya teman-teman. Nggak kayak penampilannya. Nah, pada panel selanjutnya kita tuh dikasih lihat full member dari kru Rocksteady Sebek pada masa jayanya teman-teman. Di sini Sebek juga sedikit pidato dan bilang kalau Elbaf adalah kunci buat menjatuhkan tanah suci Marijoa. Dia bilang, ikutlah denganku dan aku akan membawa kalian ke puncak dunia. Anjay, keren ini Sebek. Emang sosok pemimpin yang berkarisma kalau kata gua mah. Makin kesini tuh makin kelihatan kerennya. Beda sama anaknya yang kadang kelihatan pengecut-pengecut gitu ya. Tapi ya mau gimana pun Teach ini adalah perwujudan dari ambisi Sebek di masa kini. Gua malah jadi kepikiran sih, gimana kalau nanti setelah Elbaf tuh kita bakal ngelihat tragedi God Valley Part 2. Sebek diwakilin sama Teach, Roger diwakilin sama Ruffy, dan Garp itu diwakilin sama Kobe. Kayaknya seru sih. Tapi ada kemungkinan lain juga kalau justru kali ini mereka bertiga itu bekerja sama buat ngalahin Imu dan bukan saling nyerang satu sama lain. Menurut kalian ini mungkin nggak? Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa buat tulis komentar di bawah yang berisi pendapat dan teori kalian sendiri. Buat komentar yang menarik bakal gue pin, dan buat komentar yang menarik banget mungkin bakal gue bahas di video berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.